Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agustin, Agung, Adinda, Rifki, dan Aziz akan membahas mengenai gangguan suasana perasaan dan juga bunuh diri. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian gangguan mood atau perasaan. Terlebih dahulu, mari kita ketahui mood. Mood adalah kondisi perasaan yang terus ada mewarnai kehidupan psikologis kita. Namun, seseorang yang mengalami gangguan pada moodnya akan berlangsung lama, persisten, dan mengganggu mereka untuk berfungsi memenuhi tanggung jawab mereka secara normal. Hal ini sependapat dengan Nevid dalam bukunya yaitu Psikologi Abnormal. Gangguan mood adalah gangguan pada perasaan atau mood yang berlangsung lama, tidak seperti biasanya, parah dan cukup serius sehingga menghambat fungsinya sehari-hari. Gangguan mood ini terbagi menjadi dua, yaitu mood yang tertekan atau depresi dan mood yang meningkat atau berlebihan yang disebut mania. Kemudian, perasaan atau mood merupakan gejala psikis dengan 3 karakteristik khas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dihayati secara subjektif. Yang kedua, pada umumnya berkaitan dengan fungsi pengenalan atau fungsi hipnotis. Yang ketiga, dialami oleh individu dengan rasa suka atau tidak suka, duka atau gembira, dalam macam-macam gradasi atau derajat tingkatan. Selanjutnya yaitu pengertian bunuh diri. Secara umum, bunuh diri berasal dari kata Latin yaitu suicidium yang berarti membunuh diri sendiri. Schneidman mendefinisikan bunuh diri sebagai sebuah perilaku oleh individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik untuk penyelesaian pada masalah yang dihadapi. Selain itu, Bridge dan kawan-kawannya merangkum beberapa terminologi yang sering digunakan dalam memahami definisi bunuh diri. Menurutnya, ide bunuh diri mengacu pada pikiran-pikiran tentang menyakiti atau membunuh diri sendiri. Percobaan bunuh diri adalah suatu tindakan yang tidak fatal, menyakiti diri sendiri dengan maksud eksplisit untuk kematian. Sedangkan tindakan bunuh diri sendiri adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang bersifat fatal dengan maksud eksplisit untuk mati. Dari beberapa pemaparan di atas, maka dapat ditarik sebuah pengertian bunuh diri, yaitu perilaku bunuh diri bukan hanya tindakan mengakhiri hidup, namun juga termasuk pikiran dan percakapan tentang bunuh diri, dan juga tindakan menyakiti diri sendiri dengan keinginan untuk mati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis gangguan suasana perasaan. Nah, ada beberapa jenis dalam gangguan perasaan yang terjadi pada manusia. Umumnya digolongkan sesuai dengan tingkat seberapa lamanya gangguan itu terjadi. Yang pertama ada gangguan unipolar. Nah, di dalamnya itu ada gangguan depresi, di mana depresi ini merupakan suatu perasaan yang bisa muncul dalam berbagai cara dan mempunyai sejumlah penyebab. Tidak memedulikan jenis kelamin dan pekerjaan, dan bisa menyerang kapanpun dari usia remaja sampai dengan usia parubaya. Nah, dijelaskan juga di mana usia parubaya ini merupakan usia puncak dari depresi. Nah, pada setiap orang depresi ini berbeda-beda bentuknya. Kondisi ini bisa disertai dengan kecemasan, kegelisahan, kemudian berbicara gugup, dan bisa beralih menjadi periode mania atau perubahan perasaan yang meningkat. Kemudian berbicaranya terputus-putus serta aktivitas kompulsif yang biasa dinamakan maniak depresif. Namun ada juga yang bersikap apatis dan cenderung menutup
kekhawatirannya. Nah, kemudian penderita juga sering mengeluh tidak mampu berpikir dengan jelas dan sulit berkonsentrasi. Ini dijelaskan menurut Jacobi tahun 2009. Kemudian dijelaskan oleh Maslim, ada beberapa gejala atau ciri seseorang yang mengalami depresi. Di antaranya konsentrasi dan juga perhatiannya itu berkurang. Harga diri dan kepercayaan diri juga berkurang. Nah, pandangan tentang masa depannya itu suram dan cenderung pesimistis. Selanjutnya, sering mengalami gangguan tidur dan nafsu makan juga berkurang. Kemudian depresi ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada depresi ringan, di mana depresi ini biasanya juga disebut dengan depresi minor, yang merupakan perasaan melankolis berlangsung sebentar dan disebabkan oleh sebuah kejadian yang tragis atau mengandung ancaman atau kehilangan sesuatu yang penting di dalam kehidupan si penderita. Nah, orang dengan depresi ringan ini memiliki 2 dari gejala lainnya. Nah, 2-3 dari gejala utama. Seperti gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang kedua ada depresi sedang. Nah, depresi sedang ini dialami oleh penderita kurang lebih selama 2 minggu, dan orang dengan depresi sedang ini mengalami kesulitan nyata untuk meneruskan atau melangsungkan kegiatan sosial, kemudian pekerjaan dan urusan rumah tangga. Nah, orang dengan depresi sedang ini biasanya memiliki 2-3 dari gejala utama dan 2-3 dari gejala yang lain. Kemudian yang ketiga ini ada depresi mayor. Nah, depresi mayor ini merupakan suatu gangguan yang prevalensinya paling tinggi di antara berbagai gangguan. Nah, depresi mayor ini dapat berlangsung cukup lama, mulai dari 14 hari sampai dengan beberapa tahun. Nah, hal ini menyebabkan penderita akan sangat sulit untuk berfungsi dengan baik di lingkungannya. Nah, orang dengan depresi mayor ini juga terkadang disertai dengan keinginan untuk bunuh diri atau bahkan keinginan untuk mati. Nah, orang ini memiliki tekanan yang lumayan berat. Nah, mereka akan mengalami dampak hal-hal yang mengganggu kejiwaan mereka seperti gila, paranoia, dan halusinasi pendengaran. Dijelaskan juga menurut Meyer ciri-ciri depresi mayor. Yang pertama itu mood yang depresi hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari. Kemudian penurunan kesenangan atau minat secara drastis dalam semua atau hampir semua aktivitas. Biasanya seseorang yang mengalami depresi mayor ini juga mengalami insomnia atau bisa juga mengalami hipersomnia. Kemudian perasaan lelah atau kehilangan energi hampir setiap hari. Nah, juga berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi atau berpikir jernih untuk membuat keputusan. Ada juga pikiran yang muncul berulang tentang kematian atau bunuh diri tanpa suatu rencana yang spesifik, atau muncul suatu percobaan bunuh diri atau rencana yang spesifik untuk melakukan bunuh diri. Yang kedua ini ada gangguan distimik atau distimia. Nah, gangguan distimik ini merupakan gangguan mood yang berpola depresi ringan, tetapi mungkin saja menjadi mood yang menyulitkan pada anak-anak atau remaja. Nah, gangguan ini juga dapat terjadi oleh orang dewasa. Nah, biasanya dalam beberapa kurun waktu sampai dengan beberapa tahun. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa ciri-ciri gangguan distimik ini kehilangan nafsu makan atau justru makannya berlebihan. Kemudian sulit tidur atau
Bisa juga menjadi kebanyakan tidur. Nah, ciri yang selanjutnya itu ada tingkat energi rendah atau mudah lelah, memiliki citra diri yang rendah, dan juga daya konsentrasi yang rendah atau sulit mengambil keputusan. Nah, biasanya juga ada perasaan putus asa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi gangguan suasana perasaan dan bunuh diri. Yang pertama adalah faktor konstitusi fisik. Konstitusi fisik ini adalah totalitas dari segenap ciri-ciri individual yang jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Konstitusi fisik merupakan jasmaniah yang ditampilkan dengan tanda-tanda pembawaan fisiologis yang karakteristik, kurang lebih konstan tetap sifatnya. Konstitusi fisik ini antara lain berupa susunan sel-sel, fungsi-fungsi kelenjar, alat pencernaan, susunan saraf sentral, urat-urat, dan lain sebagainya. Konstitusi bawaan yang jasmaniah tersebut menjadi konstitusi dasar dan sepanjang hayat sifatnya relatif konstan. Konstitusi fisik ikut mempengaruhi suasana hati. Hal itu disebabkan karena konstitusi fisik erat kaitannya dengan vitalitas fisik, yakni daya hidup atau daya rentang hidup yang lebih bersifat jasmaniah. Vitalitas fisik tersebut misalnya berupa ketahanan jasmaniah terhadap penyakit, terhadap perubahan iklim, bisa hidup lama, awet muda, atau lekas tua dan layu. Konstitusi fisik juga mempengaruhi vitalitas psikis atau daya tahan yang psikis. Vitalitas psikis ini merupakan energi hidup yang belum terarah secara internasional dan menjadi tenaga pendorong bagi seluruh kegiatan psikis manusia. Yang kedua, adanya proses-proses material pada cerebellum. Ada bahan obat-obatan tertentu yang bisa menurunkan tingkat stemming dasar, sehingga mengakibatkan timbulnya depresi. Misalnya Respin, yaitu obat untuk menurunkan tekanan darah yang bisa menimbulkan depresi. Perubahan stemming dasar juga bisa disebabkan oleh penggunaan alkohol yang menyebabkan hilangnya beberapa rem-rem psikis. Dengan hilangnya rem-rem psikis, tingkah laku manusia pengguna alkohol tadi akan menjadi lepas kendali dan kehidupan jiwaninya menjadi agak longgar akibat pengaruh alkohol. Reaksi penggunaan alkohol tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda pada setiap individu. Hal tersebut mempengaruhi saraf-saraf, otak, dan jiwa atau kehidupan psikis. Yang ketiga, ada penilaian diri sendiri. Stemming dasar itu juga sangat bergantung pada penilaian diri sendiri, yaitu berupa perasaan lebih atau superfluid at this complex animal wording bad complex superioritas, dan perasaan kurang, yaitu inferiorities complex, minder with a complex inferior atau minder. Jika penampilan diri terasa pas, pantas, dan cocok, maka stemming dasarnya adalah baik dan positif. Contohnya adalah narsisme atau cinta diri yang berlebihan menjadi orang euforis. Sedangkan kebencian terhadap diri sendiri menyebabkan kemuraman dan depresi. Di sini derajat stemming dasar itu ditentukan baik oleh konstitusi jasmani maupun oleh penilaian diri secara positif ataupun negatif. Suatu yang memberikan keputusan dan emosi-emosi yang positif kepada kita, pasti kita akan memberikan suasana hati yang positif pula. Baik, perkenalkan saya Priyo Agung Wibowo. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penanganan gangguan suasana perasaan atau gangguan mood. Di mana yang pertama itu yaitu dilakukan secara pengobatan. Nah, pengobatan ini yaitu pemberian antidepresian yang dapat membantu mengontrol gejala dan mempertahankan fungsi dari neurotransmitter. Di sini terdapat beberapa tipe obat antidepresian yang sering digunakan. Yang pertama itu ada trisiklik atau tofranil
Elavil. Nah, terasiklik ini berfungsi untuk memberikan efek dan mendesentralisasi norepinephrin. Lalu yang kedua itu ada monoamine oxidase inhibitors atau yang disingkat dengan MIOIs. Ini berfungsi untuk memblokir enzim MAO yang memogokkan neurotransmitter seperti norepinephrine dan serotonin. Lalu yang ketiga itu ada selective serotogenetic reuptake inhibitors atau yang disingkat SSRIs. Ini secara spesifik memblokir reuptake serotonin prasinaptik dan secara temporer menaikkan level serotonin di bagian reseptornya. Lalu yang keempat itu ada lithium. Lithium ini merupakan garam yang dapat ditemukan dalam kandungan air minum yang kadarnya jumlahnya itu sangat kecil sehingga tidak memberikan efek apapun. Lithium ini sendiri itu memiliki sebuah keunggulan yang membedakan dari antidepresan yang lainnya, yaitu substansinya lebih sering efektif untuk mencegah dan menangani episode-episode mania. Lalu selanjutnya yaitu ada terapi kognitif behavioral. Dalam proses terapi ini, klien itu diajarkan untuk menelaah secara cermat cara berpikir mereka saat mereka depresi dan untuk menengarai kesalahan-kesalahan depresif yang dialaminya yang ada di dalam pikiran individu tersebut. Tidak hanya itu, klien juga diajarkan bahwa kesalahan dalam berpikir dapat menyebabkan depresi secara langsung dan penanganannya melibatkan tindakan mengkoreksi kesalahan-kesalahan pikiran dan menggantinya dengan pemikiran dan penilaian yang kurang menyebabkan depresi dan mungkin lebih realistis. Lalu selanjutnya yaitu ada psikoterapi interpersonal atau yang disingkat IPT. IPT atau psikoterapi interpersonal ini memfokuskan pada penyelesaian berbagai masalah dalam hubungan yang sudah ada dan belajar membangun hubungan-hubungan interpersonal yang penting dan baru. Dalam proses IPT ini sangat terstruktur. Pada proses awal terapis itu harus mengidentifikasi berbagai stresor yang mungkin mencetuskan depresi pada diri individu tersebut. Setelah itu, terapis itu mengklarifikasikan dan mendefinisikan sebuah perselisihan interpersonal. Setelah itu, cari penyelesaian dan tahap negosiasi. Lalu yang keempat itu ada ACT atau elektrokonvulsif dan simulasi magnetik transaksional atau TMS. ACT ini adalah penanganan yang cukup aman dan efektif untuk depresi berat yang tidak menunjukkan perbaikan atau penanganan bentuk lain. Nah, ACT merupakan bentuk penanganan dalam pengadministrasian pasien yang diberi anestesi atau obat bius untuk mengurangi perasaan tidak nyaman dan diberikan obat perelaks otot untuk mencegah kerusakan tulang akibat kompulsif selama dirinya itu kejang-kejang. Lalu ada yang namanya TMS atau Transactional Magnetic Simulation, yaitu bekerja dengan menempatkan sebuah gulungan magnetik di atas kepalanya untuk membangkitkan denyut elektromagnetik yang dialokasikan dengan tepat. Dalam penanganan ini, anestesi tidak dibutuhkan karena efek sampingnya biasanya terbatas dalam bentuk sakit kepala saja. Nah, TMS dan juga ACT ini sama-sama efektif untuk pasien-pasien dengan depresi berat dan atau yang sering disebut juga depresi psikotik yang resisten dengan penanganan. Kemudian, untuk pencegahan bunuh diri sendiri, hingga saat ini belum ada cara yang terbukti dapat mencegah tindakan bunuh diri secara total dan memberikan perlindungan pada pasien dari kemungkinan bunuh diri.
Terdapat beberapa model terapi yang dinilai efektif dalam tujuan untuk menurunkan risiko bunuh diri. Dalam Banvartin 2013, yaitu pertama, ada model terapi pertama yang efektif adalah manajemen diri. Model ini dipakai pada episode mania dan depresi. Model ini efektif karena membuat penderita mampu mengelola emosi dan memanajemen diri dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penderita bersama pendamping melakukan pengaturan pola makan yang teratur, pola waktu tidur yang cukup, pengaturan waktu aktivitas harian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan pikiran. Seluruh subjek penelitian mengatakan bahwa pengaturan-pengaturan tersebut membuat kondisi mereka menjadi stabil, fokus, dan teratur. Kemudian, ada model terapi kedua, yaitu support group. Model ini dipakai pada episode mania dan depresi. Model ini efektif karena mampu membuat penderita untuk tidak memiliki pikiran-pikiran bunuh diri dan upaya bunuh diri. 4 dari 5 subjek penelitian mengatakan tidak pernah lagi memiliki pikiran untuk bunuh diri. 1 subjek penelitian lainnya mengatakan masih ada pemikiran seperti itu, namun intensitasnya rendah dan bisa dikendalikan secara positif sehingga tidak menimbulkan upaya bunuh diri kembali. Kemudian untuk model terapi yang ketiga adalah teknik coping bersama. Model ini dipakai pada episode mania. Model ini efektif karena mampu membuat penderita melampiaskan emosi dan energi secara positif. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, subjek penelitian melakukan pelampiasan emosi dan energi bersama-sama dengan pendamping melalui menulis jurnal, menikmati hobi bersama, berkebun, fotografi, kemudian melakukan kegiatan sosial bersama, humor keluarga, membaca, bermain alat musik bersama, menonton bersama, membuat desain dan dekorasi, serta memasak. Seluruh subjek penelitian mengatakan memiliki semangat baru setelah melakukan metode ini. Kemudian untuk model terapi keempat adalah sahabat nasihat dan sahabat kontrol. Nah, model ini dipakai pada episode mania. Model ini efektif karena mampu membuat penderita menghindari upaya penanganan emosi destruktif seperti minum minuman keras, merokok, dan menyakiti atau melukai bagian tubuh lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, 3 dari 5 subjek penelitian bisa menghindari konsumsi rokok, penggunaan narkotika dan alkohol dengan pengawasan pendamping. Sementara untuk 2 subjek penelitian lainnya sudah tidak lagi melakukan tindakan melukai bagian tubuh seperti menyilet bagian tubuh dan membentur-benturkan kepala ke tembok. Kemudian untuk model terapi kelima yang efektif adalah teknik spiritual. Model ini dipakai pada episode depresi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penderita dan pendamping melakukan model ini dalam bentuk ibadah bersama, berdoa bersama, waktu atau saat teduh, refleksi keluarga, dan kegiatan amal ataupun sosial. Seluruh subjek penelitian mengatakan bahwa mereka lebih memiliki ketenangan, rasa aman, harapan, tujuan hidup, dan perlindungan secara lebih setelah melakukan model ini. Yang terakhir, yaitu model terapi ke-6 adalah terapi afeksi berbasis keluarga. Model ini dipakai pada episode depresi. Model ini efektif karena mampu membuat individu memiliki gairah dan semangat hidup. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, seluruh subjek penelitian mengaku lebih optimis dalam menjalani hidup.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.